Perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan dapat dilakukan oleh antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara lain. Manfaat perdagangan luar negeri adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi, efisiensi, perluasan konsumsi dan produksi, spesialisasi sumber penerima negara. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Adanya perbedaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. 2. Perbedaan selera masyarakat. 3. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. 4. Keuntungan jika menggunakan produk dari negara lain. 5. Perbedaan iklim. 6. Perbedaan biaya produksi dan spesialisasi produksi. Yang ketujuh, persaingan antar pengusaha dan antar negara. Keunggulan dari perdagangan internasional. Keunggulan absolut adalah keunggulan suatu negara dalam menyediakan suatu produk karena hanya negara tersebut yang dapat menyediakan produk tersebut, atau ketika negara tersebut menjual suatu produk dengan harga yang lebih rendah dari negara lain. Di dalam dunia nyata, hanya sedikit negara yang mempunyai keunggulan absolut. Yang kedua, keuntungan komparatif adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara di mana negara tersebut memperoleh keuntungan yang paling besar atau kerugian yang paling sedikit dalam menjalankan perdagangan internasional. Cara pembayaran internasional dapat dilakukan dengan tunai atau kontan, wesel, cek, telegraphic transfer, letter of credit, valuta asing, kartu kredit, escrow akun, emas, dan PayPal. Pembayaran internasional yang umum dilakukan dengan valuta asing. Kebijakan perdagangan internasional. Tarif, yaitu pembebanan biaya terhadap produk-produk baik keluar, transit, maupun masuk batas daerah suatu negara. 2. Kuota, yaitu kebijakan yang membatasi jumlah pemasukan barang dari luar negeri dengan tarif yang diturunkan selama jangka waktu tertentu. 3. Larangan ekspor dan impor, yaitu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk melarang ekspor dan impor produk tertentu untuk kepentingan dalam negeri. 4. Subsidi, yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan berupa modal dan lain-lain. Yang kelima, premi, yaitu penambahan dana kepada produsen yang berhasil mencapai target. Yang keenam, diskriminasi harga atau dumping, yaitu penetapan harga berbeda untuk pasar berbeda. Yang selanjutnya adalah proteksi. Dalam situasi tertentu, pemerintah perlu untuk melakukan proteksi terhadap perdagangan dengan beberapa alasannya, diantaranya masalah pengangguran dan deflasi, mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasi perekonomian, menghindari kemerosotan industri baru, perbaikan neraca perdagangan, menghindari dumping, dan menambah pendapatan negara. Alat proteksi yang digunakan adalah tarif atau pajak impor, kuota pembatasan impor, hambatan perdagangan bukan tarif, atau subsidi, devaluasi mata uang asing, dan lisensi. Yang terakhir, pembatasan penggunaan valuta asing. Keuntungan dari spesialisasi. Keuntungan spesialisasi, keuntungan mutlak. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri apabila suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang yang efisiensi produksinya lebih tinggi dari negara lain. Yang kedua, keuntungan berbanding. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri apabila suatu negara melakukan spesialisasi dalam produksi suatu barang yang harga relatifnya lebih murah dari negara lain. Yang selanjutnya adalah globalisasi, dilandasi oleh fenomena apabila terdapat perubahan kondisi suatu negara, semisal saat perekonomian di Amerika dan Eropa sedang merosot, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi di negara lain. Definisinya adalah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Faktor yang mewujudkan globalisasi adalah perkembangan dunia politik, peningkatan perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional, dan kemajuan teknologi informasi dan angkutan. Kebaikan dan ketidakpuasan globalisasi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi dunia.
Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negara. Yang ketiga, perluasan pemasaran produksi dalam negeri. Dan yang keempat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Ketidakpuasan globalisasi. Satu, menghambat pertumbuhan sektor manufaktur. Yang kedua, memperburuk kondisi neraca perdagangan. Yang ketiga, stabilan sektor keuangan. Yang keempat, gangguan prospek ekonomi jangka panjang. Pengertian valuta asing. Valuta asing adalah jenis-jenis mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Perbandingan nilai valuta asing suatu negara dengan negara lain dikenal dengan istilah kurs, nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar valuta asing menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jenis-jenis sistem kurs. 1. Sistem pasar bebas atau kurs bebas. Apabila transaksi jual beli valuta asing berubah-ubah sesuai perubahan permintaan dan penawarannya. Yang kedua, sistem stabilisasi kurs. Kurs distabilkan apabila nilai kurs berubah-ubah dalam batas-batas yang kecil karena ada kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs tetap apabila pemerintah menentukan nilai kurs pada nilai tertentu. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. 1. Perubahan harga barang-barang ekspor dan impor. 2. Kenaikan tingkat harga umum di dalam negeri. Yang ketiga, perubahan cita rasa atau selera masyarakat. Yang keempat, perubahan tingkat bunga dan pengambilan investasi. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah balance of payments. Adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara-negara lain selama kurun waktu tertentu. Defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara itu. Lalu ada surplus neraca pembayaran adalah bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Neraca pembayaran di Indonesia. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan yang terdiri dari 1. Neraca perdagangan yang terdiri dari ekspor barang dan impor barang. Yang kedua, neraca jasa. Yang ketiga, neraca transaksi sepihak. Yang kedua adalah neraca modal yang terdiri dari 1. Impor modal. Yang kedua, ekspor modal. Yang ketiga adalah perubahan cadangan devisa. Yang keempat adalah selisih perhitungan. Dan yang kelima adalah neraca lalu lintas moneter atau monetary akun. Tujuan pembuatan neraca pembayaran. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pemerintah tentang peranan hubungan ekonomi luar negeri terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, membantu pemerintah dalam usahanya untuk menentukan kebijakan ekonomi internasional dalam hubungan dengan politik moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah devisa. Devisa adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran luar negeri dengan syarat dapat diterima dan diakui oleh negara-negara di dunia. Sumber devisa berasal dari pinjaman atau uang luar negeri, hibah, penerimaan dividen beserta bunga dari luar negeri, hasil ekspor barang dan jasa, kiriman valuta asing dari luar negeri, serta wisatawan yang belanja di dalam negeri. Lalu ada manfaat devisa antara lain membeli barang-barang impor, membayar utang serta bunga utang dari luar negeri, membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membiayai perwakilan di luar negeri, dan membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, atau pekerjaan dinas pejabat negara. Jenis-jenis devisa dibedakan menjadi 2, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, dan bunga modal. Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri atau kredit.